Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep zakat dapat berperan sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal Islam. Zakat dalam ekonomi Islam bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai alat penting dalam pengelolaan keuangan negara. Zakat membantu negara untuk mengumpulkan dana yang kemudian digunakan untuk mendukung pemerataan kekayaan, untuk mengurangi kemiskinan, dan menjaga kestabilan sosial serta ekonomi di masyarakat. Nah, dengan adanya zakat, kekayaan yang dimiliki oleh sebagian orang yang mampu dapat disalurkan kepada yang membutuhkan, sehingga membantu menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial. Nah, selain itu, zakat juga mendorong perputaran uang di masyarakat untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperkuat kesejahteraan umum. Jadi, zakat tidak hanya berdampak pada individu saja yang membayar, tetapi juga berperan sebagai instrumen fiskal yang menggerakkan perekonomian secara keseluruhan dalam sistem ekonomi Islam. Nah, selanjutnya ada peran zakat dalam kebijakan fiskal Islam. Yang pertama ada sumber pendapatan negara. Dalam sejarah Islam, zakat menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara, sejajar dengan instrumen lain seperti fa'i, kharaj, dan jizyah. Nah, dana zakat ini yang dikumpulkan dikelola oleh negara dan didistribusikan kepada golongan yang berhak atau mustahik, sehingga dapat menunjang pengeluaran negara baik dalam bentuk belanja langsung maupun transfer sosial. Yang kedua ada distribusi kekayaan dan pemerataan pendapatan. Nah, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dari kelompok kaya atau muzaki kepada kelompok miskin atau mustahik. Hal ini secara otomatis mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Yang ketiga ada stabilisator ekonomi. Nah, zakat bertindak sebagai stabilisator ekonomi, ini otomatis dalam ekonomi Islam. Nah, ketika kondisi ekonomi memburuk dan kemiskinan meningkat, potensi penerimaan dan penyaluran zakat juga meningkat. Nah, sehingga daya beli masyarakat miskin tetap terjaga dan siklus ekonominya dapat distabilkan. Nah, yang terakhir ada pengentasan kemiskinan dan tanggung jawab sosial. Dana zakat diarahkan untuk membantu kelompok yang membutuhkan, seperti fakir miskin, sehingga berperan langsung dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Zakat juga dipandang sebagai instrumen pembiayaan tanggung jawab sosial Islam atau Islamic Social Responsibility Financing. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai dampak zakat terhadap distribusi pendapatan dan juga pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa zakat sendiri merupakan instrumen yang cukup penting dalam sistem ekonomi Islam, di mana zakat itu memiliki dua peran penting. Yang pertama sebagai ibadah dan juga yang kedua pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi sebagai alat strategis untuk mengurangi ketimpangan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Nah, pembahasan yang pertama yaitu dampak zakat terhadap distribusi pendapatan. Zakat berperan langsung dalam mendistribusikan kekayaan dari kelompok masyarakat yang mampu atau yang sering kita sebut sebagai muzaki kepada mereka yang membutuhkan atau mustahik. Di negara berkembang seperti Indonesia, ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah serius yang terlihat dari tingginya angka Gini rasio. Melalui zakat konsumtif, mustahik dibantu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, yang lebih berdampak jangka panjang adalah zakat produktif yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi seperti modal usaha, pelatihan, dan juga pendampingan. Program-program zakat produktif telah terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan, bahkan menjadikan mereka mandiri dan bertransformasi menjadi muzaki baru. Kedua yaitu dampak zakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Zakat tidak hanya berdampak secara individual, tetapi juga memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Ketika mustahik menerima zakat, mereka akan membelanjakan dana tersebut yang meningkatkan konsumsi dan mendorong permintaan agregat. Dalam ekonomi, ini dikenal sebagai efek pengganda.
Selain itu, zakat produktif membuka peluang usaha baru dan menciptakan lapangan kerja, terutama di sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan demikian, zakat menjadi kekuatan ekonomi dari bawah, memperkuat daya beli masyarakat dan kontribusi terhadap produk domestik bruto. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi masih rendah karena minimnya kesadaran dan juga edukasi. Banyak yang lebih memilih menyalurkan sendiri yang seringkali tidak tepat sasaran. Selain itu, sebagian lembaga zakat masih menghadapi kendala dalam hal transparansi, pendataan mustahik, dan pemanfaatan teknologi. Tantangan lainnya adalah kurangnya integrasi antara pemerintah dan lembaga zakat swasta. Padahal jika sinergi ini berjalan baik, zakat bisa melengkapi program bantuan sosial pemerintah secara lebih efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apakah zakat dapat menggantikan fungsi pajak dalam ekonomi Islam. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam, wajib bagi muslim yang memenuhi syarat, berfungsi untuk membersihkan harta dan mengurangi kesenjangan sosial. Pajak yaitu kewajiban finansial yang dikenakan negara kepada seluruh warga, bersifat universal dan dikelola untuk pembiayaan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selanjutnya yaitu potensi zakat menggantikan pajak dalam sistem ekonomi Islam. Ada 3. Yang pertama yaitu tujuan sosial yang sama. Zakat dan pajak sama-sama bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial. Zakat bantu fakir miskin secara langsung, pajak melalui program publik. Yang kedua yaitu redistribusi kekayaan. Zakat mendistribusikan harta secara lebih langsung dan inklusif, mengurangi kesenjangan sosial dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu penyediaan dana untuk negara. Dalam sejarah Islam, zakat adalah salah satu sumber utama dana negara, digunakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi bersama kharaj dan jizyah. Sekian, terima kasih. Bagaimana sih zakat diimplementasikan dan dikelola dalam sistem ekonomi Islam? Yang pertama ada pelaksanaan zakat. Zakat itu merupakan kewajiban ya bagi umat Islam yang dijalankan sebagai bagian dari kebijakan negara. Pelaksanaan zakat itu dilakukan oleh lembaga resmi seperti Basnas dan LAS untuk menjamin efektivitasnya. Nah, pelaksanaan zakat itu memerlukan regulasi yang jelas, transparansi dalam proses, serta pemanfaatan teknologi digitalnya. Yang kedua, ada prinsip pengelolaan zakat. Prinsip utama dalam pengelolaan zakat adalah amanah, adil, dan efisien. Yang artinya, zakat itu tidak hanya diberikan kepada bantuan langsung kepada mustahik atau penerima zakat, tetapi juga digunakan untuk memperdaya ekonomi agar mereka itu dapat mandiri secara finansial. Hal ini itu menciptakan dampak jangka panjang dan berkelanjutan. Yang ketiga ada peran lembaga zakat. Lembaga zakat itu menjadi penghubung antara muzaki atau pemberi zakat dan mustahik. Selain itu, mereka bertugas melakukan edukasi, validasi, pelaporan, dan evaluasi. Nah, sinergi antara lembaga zakat pemerintah dan pelaku usaha tersebut sangat penting agar zakat itu berdampak lebih baik ke depannya dan serta lebih luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan pengelola zakat yang baik dan profesional, sistem ekonomi Islam dapat mendorong keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan. Semoga kita semua bisa berkontribusi dalam mendukung pengelolaan zakat yang mendukung secara optimal.